menyambut dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Pegang kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, yes, dalam hidupku. Haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, yes. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kami. Kepadamu kami bawa seluruh hidup kami. Kami taruhkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat dan ajaib, yang hari ini akan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami siap hati kami, Tuhan berbicara bagi kami. Seberapa orang yang dengar, dimanapun mereka berada Tuhan, biar sesuatu yang akan terjadi hari ini di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Karena kami tahu firman Tuhan yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan, diizinkan untuk kita boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, tengah-tengah kesibukan apapun, saudara luangkan waktu cari Tuhan. Karena dalam Tuhan itu ada sesuatu, ada jawaban, ada suatu kepastian dalam hidup ini. Ya, dunia yang kita tempati ini, dunia yang tidak penuh dengan ketidakpastian, saudara. Tapi di dalam Tuhan, saudara akan diberikan kepastian. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu judulnya yaitu bahwa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, amin. Mari kita sama-sama katakan bahwa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Semua orang pernah khawatir. Ya, dalam situasi-situasi apapun, setiap orang, apalagi situasi-situasi sekarang ini yang tidak menentu, saudara. Ya, banyak orang penuh dengan khawatir. Ya, orang mau vaksin juga dia khawatir, nanti setelah vaksin bagaimana? Orang yang sudah vaksin pun bagaimana kelanjutannya? Semua tidak ada jaminan yang pasti, saudara. Amin. Orang tua juga dia pikirkan bagaimana anak saya nanti besar, bagaimana mereka bersekolah, anak-anak sekolah juga. Ya, dia bagaimana masa depan saya, bagaimana ke depan. Orang yang belum punya pacar, dia pikir siapa pacar saya. Ya, kalau dia sudah punya pacar pun, dia pikir bagaimana hubungan selanjutnya. Ya, dan semua orang punya yang namanya kekhawatiran. Amin. Kekhawatiran itu bagian dari hidup setiap orang. Ya, saya yang bicara di tempat ini, saya juga sering khawatir. Ya, karena itu saudara, setiap orang, siapa saja, tetapi mari kita jadikan khawatir itu bukan gaya hidup kita, ya. Tetapi khawatir itu memang ada di setiap orang. Makanya firman Tuhan katakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, satu ayat mari kita lihat pengakuan daripada Petrus, ya, yang adalah murid Yesus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7
Mari kita lihat sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah atau berikanlah, taruhkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang apa? Memelihara kamu. Ya, jadi Petrus ini seorang yang punya pengalaman dengan yang namanya rasa khawatir, ya, rasa cemas, ya, rasa khawatir. Khawatir itu membuat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita itu mengalami hambatan. Ya, amin. Ya, mengalami hambatan, saudara. Saya ingat ini pengalaman Petrus waktu dia mengikuti Yesus di dalam, saudara, Matius pasal 14. Mari kita lihat, ya. Ini menjadi pengalaman. Jadi firman Tuhan yang ditulis ini, ya, menjadi satu pengalaman bagaimana Petrus mengalami kekhawatiran, ya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-14 ayat 29 dan 30. Mari kita lihat, ya. Kata Yesus kepada Petrus, datanglah, ya. Maka Petrus itu turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara, ini yang namanya supranatural. Amin. Ini yang namanya hal yang besar. Ya, amin. Dan siapa saja itu bisa lakukan hal yang besar. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, kesempatan untuk Tuhan melakukan mujizat. Amin. Haleluya. Ya, kadang-kadang justru persoalan, masalah, kesulitan itu menjadi kesempatan Tuhan untuk membuat mujizat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Kapan kesempatan Tuhan membuat mujizat? Justru di dalam kesulitan. Justru makanya, saudara, setiap orang tidak bebas dari kesulitan, tidak bebas dari masalah. Setiap orang menghadapi. Justru, saudara, itu kesempatan. Ya, jadi jangan lihat masalah persoalan itu sebagai satu hal yang bagi Tuhan, oh Tuhan sudah tidak perhatikan saya. Tidak, saudara. Justru Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat di dalam ayat ini. Ya, Alkitab katakan ayat yang ke-30, mari kita lihat. Waktu Petrus berjalan di atas, tetapi ketika dirasakan tiupan, waktu dia mulai khawatir, ya, takutlah ia dan mulai apa? Tenggelam. Lalu ia berteriak, Tuhan apa? Tolonglah. Jadi saudara, waktu itu, waktu Petrus mulai khawatir, waktu Petrus mulai cemas, Alkitab katakan maka dia jatuh. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa menolong kekhawatiranmu. Saudara sendiri nggak bisa. Amin. Haleluya. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus yang bisa. Karena dia tahu kita khawatir, kita cepat khawatir. Maka saudara, sesuatu khawatir yang mengganggu pikiranmu sehingga engkau nggak bisa tidur, engkau tolak tengking-tengking juga nggak bisa. Percayalah. Ya. Makanya Tuhan bilang, taruhkan itu. Serahkan. Nah ini, pagi ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bawa itu. Karena apa, saudara? Banyak orang justru gak bisa tidur malam karena dia gak bisa taklukkan ini pikiran. Ya, sesuatu yang mengganggu dia gak enak dan sebagainya. Itu yang membuat orang susah tidur dan sebagainya. Nah, pagi hari ini, saudara, ya, saudara, saya pernah khotbah tentang burung Raja Wali. Amin. Saudara harus tahu keunikan dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu di matanya ada seperti kacamata ribbon. Saudara tahu kacamata ribbon? Ya, kacamata hitam.
Ya, ribbon. Jadi kelebihan dari burung Raja Wali ini, dia makin terbang naik mendekati matahari, matanya itu enggak terganggu. Ya. Jadi makin dia naik terbang tinggi, kedekat kepada matahari, matanya itu tidak silau, dan matanya itu tidak kabur, tidak jadi buta, tidak, saudara. Nah, kelebihan itulah yang dipakai oleh burung Raja Wali waktu dia diganggu oleh burung-burung lain. Jadi saat burung-burung lain, burung elang, burung hantu, burung apa saja mengejar dia, mengganggu dia, memanggil, mau ambil rampasan dia nggak pusing, dia nggak peduli, dia nggak terganggu, dia akan fokus naik lebih tinggi dekat kepada matahari. Jadi saudara, ya, karena kalau dia terganggu, carahannya akan jatuh. Apa yang dia pegang, yang istilah kita katakan, ya, itu yang menjadi perbekalan dia, itu yang menjadi rampasan daripada burung Raja Wali ini. Kalau dia terganggu oleh burung-burung yang lain, maka dia akan lepas karena dia mau menghadapi, ya. Nah, cara dia, karena dia nggak mau terganggu dengan sekeliling, dengan apa yang mengganggu dia naik terbang tinggi. Burung-burung itu akan ikuti dia terus, ganggu dia terus. Pada titik tertentu, burung-burung itu akan jatuh sendiri. Karena buta mata mereka. Waktu mereka semua sudah jatuh, burung Raja Wali ini terbang kembali. Di dalam hidup kita itu juga, ya, ada bagian-bagian dalam hidup kita nggak bisa. Makin kita usahakan, makin kita tengking, saudara, justru kadang-kadang membuat kita kecewa. Kok begini sih Tuhan, kok begini sih Tuhan, dan sebagainya. Jalan satu-satunya, saudara, makanya Alkitab katakan, kekhawatiran itu seperti rubah-rubah halus. Saudara tahu, ya, atau seperti binatang-binatang yang mengganggu engkau. Coba saudara lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada binatang begini, sekitar saudara. Saudara nggak akan fokus ke depan, ya. Saudara nggak akan fokus melihat apa yang di depan. Saudara mulai pukul-pukul begini, terganggu, saudara. Dia berbunyi terus di sekitar saudara. Dan itu, saudara, mengganggu sesuatu yang menjadi fokus saudara, yang menjadi tujuan saudara, yang engkau mau tidak maksimal. Makanya saudara, itu yang dikatakan dalam Kidung Agung, saudara, dalam pasal 2 ayat 15. Mari kita lihat Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Kita akan lihat sama-sama, ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, Tuhan. Rubah-rubah kecil, ya, yang merusak kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi saudara, kekhawatiran itu seperti rubah-rubah halus, ya, yang mengganggu. Kelihatan kecil, tapi itu bisa membuat orang gak bisa tenang hidupnya. Itu bisa membuat orang itu, saudara, sesuatu kekhawatiran itu bisa membuat orang down, saudara. Bisa mematahkan semangat orang. Ya, kelihatan kecil, kelihatan sepele, saudara. Tetapi saudara, itu mengganggu hidupmu. Nah, saudara, kita belajar daripada Petrus. Apa penyebab daripada Petrus jatuh? Hal yang pertama, saudara, yang membuat dia khawatir sehingga dia akhirnya jatuh, hal yang pertama karena
pandangannya. Amin. Pandangan Petrus itu sudah mulai berubah. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan bilang, jangan kamu apa? Khawatir. Lihatlah apa? Burung-burung di udara. Amin. Pandangan. Jangan lihat tetanggamu. Jangan lihat orang sekitar. Lihat burung. Pandanganmu itu, saudara, menentukan. Petrus, saudara, pandangannya berubah. Akhirnya dia jatuh. Ya, pandangan itu yang membuat kekhawatiran dia. Ya, waktu dia lihat, wah begini, dia lihat kok saya bisa jalan, kok begini dan sebagainya, saudara. Maka ketika itu, saudara, Alkitab katakan di sini, ya, Petrus jatuh. Jadi saudara, hal yang pertama pandanganmu. Apa yang kau lihat? Kalau tiap hari lihat media sosial, lihat berita ini, jarang lihat firman Tuhan, pastilah khawatir hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ada dengar ini, ada berita ini, ada begini. Ya, saudara, itu akan membuat engkau jadi khawatir. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena pandangan itu menentukan iman saudara. Amin. Waktu Abraham ragu, cemas tentang apa yang menjadi janji Tuhan, Tuhan membawa Abraham keluar dan Tuhan katakan kepada Abraham, pandanglah di atas, lihat bintang-bintang di langit. Justru pandangan Abraham itu mengubah bahwa dia melihat. Waktu pandangan itu membuat dia percaya. Yang percaya katakan amin. Pandangan itu membuat Abraham, waktu dia dalam keadaan lemah, waktu dia akan keadaan bimbang, waktu dia melihat, masa Tuhan tidak mungkin, apa janji Tuhan, apa betul saya sudah tua begini, bagaimana saya dapat anak, itu janji Tuhan. Tapi waktu Abraham mulai bimbang, ragu, Alkitab katakan Tuhan sendiri pegang tangan dia dan suruh dia keluar dari rumah, dan Tuhan katakan, Abraham, naikkan pandanganmu ke atas, lihat. Dan Alkitab katakan Abraham melihat dan dia percaya. Maka hal itu dinyatakan Tuhan sebagai kebenaran. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Pandanganmu, saudara. Siapa yang kau memandang tiap hari? Apa yang kau memandang hanya bagaimana berita-berita di sini, bagaimana berita di sini? Ya, tidak apa-apa, saudara. Engkau cari berita nggak apa-apa, tapi jangan terlalu seperti hidupmu hanya fokus semua kepada itu, saudara. Sekedar untuk mencari pengetahuan, sekedar untuk menambah pengetahuan, cukup itu. Tapi jangan membuat engkau seperti terfokus kepada hal-hal. Karena apa, saudara? Justru hari-hari ini berita yang cepat viral itu berita-berita yang menakutkan orang. Ya. Kalau saudara lihat di media sosial, ya, nanti mereka tulis innalillahi wa inna, padahal itu orang nggak mati. Supaya orang, wah, kok ini artis sudah mau mati, kok apa? Tidak. Jadi mereka taruh headline-nya, taruh beritanya di atas, sepertinya hal-hal yang mencemaskan, menakutkan. Dan saudara, biasanya itu bohong. Amin. Supaya mungkin dapat subscribe-nya banyak, like-nya banyak, dapat duit. Saudara, orang dengan cara apapun, mereka membuat berita-berita, judul-judul berita yang sepertinya, kok ini orang tanda tanya, oh ini ada apa lagi, oh ini ada apa lagi. Ternyata hanya biasa. Ya,
Hanya kadang-kadang dibumbui dengan hal-hal yang hoaks, saudara. Akhirnya orang mulai cemas, orang mulai takut. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang membuat sehingga Petrus bisa jatuh karena khawatir. Hal yang kedua Alkitab katakan, ketika dirasakan. Katakan ketika dirasakan. Saudara merasa perasaan, jangan ikut Tuhan dengan perasaan. Setan bisa bermain dalam areal perasaan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Setan bisa bermain itu. Wah, engkau tidak mampu. Wah, engkau tidak bisa. Wah, engkau tidak sanggup. Dan sebagainya. Dia bisa bermain. Dan itu suara-suara yang mengganggu engkau. Yang percaya katakan amin. Dan kalau engkau ikuti suara perasaan itu, saudara, ingat, ikut Tuhan bukan perasaan, tapi ikut Tuhan itu satu kebenaran. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan, saudara, setan itu suka bermain dalam areal perasaan kita. Ya, mengapa Tuhan katakan, lihat burung-burung di udara. Ya, engkau lebih daripada apa? Engkau lebih daripada apa? Burung. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau burung saja dia, masa hidupmu gak diperhatikan Tuhan? Amin. Karena wah, orang tidak peduli engkau lagi. Orang sudah tinggalin engkau. Tidak ada yang perhatikan engkau. Tidak ada orang yang memahami engkau. Saudara, hal-hal itu menjadi suara-suara setan lewat perasaan kita. Dan itu yang membuat orang selalu khawatir dalam hidup ini. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Amin. Sorry Pak, tidak apa-apa di drum. Kalau ini apa, Pak Asin dipukul saya nggak apa-apa ya. Supaya lebih semangat lagi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ikut Tuhan dengan perasaan. Ya, karena perasaan itu berubah-ubah. Yang percaya katakan amin. Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Dia katakan aku mengasihi engkau. Dia tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita. Apapun terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kalau burung saja berharga, engkau lebih berharga dari burung. Amin. Haleluya. Kadang-kadang suara setan itu. Saudara, kapan Elia khawatir? Waktu dia merasa diri dia sendiri. Saya pernah khotbah ini. Mari kita lihat Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama. Jangan ikut Tuhan dengan perasaan. Amin. Haleluya. Katakan, ikut Tuhan tidak dengan perasaan, tapi ikut Tuhan tapi dengan kebenaran. Ikut Tuhan bukan dengan perasaan, tapi dengan kebenaran. Ucapkan ini, ikut Tuhan bukan dengan perasaan, tapi dengan kebenaran. Kebenaran tidak pernah berubah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Keadaan boleh berubah, perasaan bisa mood, not mood. Ya, perasaan bisa, hari ini kayaknya nggak enak, ya nggak enak untuk doa, jadi nggak usah doa. Nanti besok kalau mau enak doa ya enak doa.
Pas engkau nggak enak doa, Tuhan panggil engkau pas nggak enak doa, saudara. Ya, karena perasaan itu bisa berubah. Ya, tergantung situasi, tergantung keadaan, saudara. Itu sebabnya jangan pakai perasaanmu. Amin. Pakai kebenaran. Karena Tuhan adalah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Dan kebenaran itu tidak pernah berubah. Haleluya. Kita kata jawabnya. Ini jawab Elia kepada Tuhan. Aku kerja segiat-giat bagi Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku sendiri. Elia merasa sendiri. Itu perasaan dia. Kalau engkau baca di dalam pasal yang berikut, ada nabi-nabi yang banyak di belakang dia. Tetapi saudara, kapan dia mengalami kecemasan, kapan Elia mengalami keraguan, kebimbangan, waktu dia merasa aku sendiri Tuhan. Gak ada orang peduli aku. Gak ada orang yang pahami aku. Gak ada orang yang mengerti aku. Keluargaku gak peduli aku. Saudaraku gak peduli aku. Suamiku gak peduli aku. Istriku gak peduli aku. Hanya aku sendiri berjuang Tuhan. Amin. Itu yang disitulah setan mulai kuasai perasaan kita. Alkitab katakan waktu Petrus mulai merasakan. Amin. Justru di tengah-tengah COVID, Tuhan mau buat mujizat. Di tengah-tengah situasi sukar ini, Tuhan mau buat mujizat. Yang percaya katakan amin. Ini kesempatan untuk Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang membuat orang khawatir? Pikiran. Alkitab katakan, dia waktu mulai perasaannya terganggu, dia mulai memikir, aduh saya jatuh nanti. Aduh saya jatuh nanti. Aduh nanti saya nggak bisa jalan. Kenapa saya bisa jalan sekarang? Ya, dia mulai berpikir. Saudara, kita boleh berpikir, tapi jangan kelola pikiran itu yang tadinya kecil. Orang saudara, kalau mulai berpikir, dia sakit misalnya, dia pikir, aduh nanti saya mati, nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana ini, nanti mereka bisa makan enggak, nanti bisa begini enggak, nanti bisa begini enggak, dan itu mulai pergi. Dan dia mulai olah pikiran itu. Overminded, akhirnya dia pikiran terlampau jauh. Wah nanti orang bilang begini, nanti hidup kami begini, nanti bagaimana begini, nanti bagaimana begini. Dan itulah, pikiran itulah saudara, makanya saudara, Paulus memberikan satu solusi. Bagaimana karena apa saudara? Pola pikir seseorang akan menentukan perkataan seseorang, dan perkataan seseorang itu akan membuat dia bertindak. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, banyak orang gak bisa tidur malam karena gak bisa mengatur pikiran dia yang tadinya kecil saja. Yang tadinya kecil sepele.
Seperti rubah-rubah halus tadi, sepele, tapi dia mulai kelola. Misalnya dia batuk sedikit, dia pikir, aduh nanti ini corona kok, ini kena virus baru lagi kok, ini begini lagi kok, ini begini lagi. Nanti kalau virus ini, apa ada oksigen lagi di rumah sakit? Dia pikir itu, saudara. Nanti apa, kehabisan. Dia karena dengar berita kan ada oksigen hampir habis. Padahal persediaan Tuhan oksigen itu luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Dia batuk sedikit, dia bilang, jangan sampai ini corona sudah datang lagi. Dia mulai pikir, aduh kalau saya corona, saya di karantina, oksigen habis. Mana sekarang obat lagi banyak, habis lagi. Habislah hidupku. Pikir, gak bisa tidur. Amin. Amin. Berpikir itu boleh, tapi jangan terlalu. Makanya Tuhan bilang, perhatikanlah apa? Bunga bakung. Engkau tidak memintal, engkau tidak meramu. Engkau tidak perlu tanam bunga, kau pikir karena mana bunganya, bagaimana bunganya, enggak usah. Amin. Amin. Enggak usah tanam bunga. Siapa yang hobi tanam bunga? Ibu Nancy saya lihat hobi tanam bunga. Ya, ibu-ibu banyak hobi tanam bunga. Saya senang bunga. Tapi kalau tiap hari saya bilang, caranya bagaimana ya? Bagaimana dia berkembang? Bagaimana cara ini? Saudara, pikiranmu gak usah kasih tinggal saja. Biar itu Allah yang pikir, jangan saudara yang pikir. Biar Allah yang pikir, jangan saudara yang pikir. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, bunga bakung yang lebih daripada jubah Salomo. Haleluya. Dia berkembang dan lebih indah. Engkau tidak perlu pikir. Bapamu, dia tahu. Amin. Amin. Jangan pikir begini. Nanti setan bilang, wah nanti kau mati nanti. Wah nanti habis obat. Wah obat. Saya dengar-dengar saudara, ini menurut berita, obat corona itu sampai puluhan juta. Ya. Hanya orang semua, aduh saya sudah miskin begini lah, makan lagi, mana musim begini lah, kalau musim susah begini lagi, nanti saya masuk rumah sakit, nanti begini. Saudara percaya, saudara akan mati muda, karena saudara bukan penyakitmu, tapi ketakutanmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Oleh sebab itu saudara, karena pikiran menentukan caramu. Makanya Paulus kasih solusi kepada kita. Mari kita lihat ayat yang berikut dari Filipi pasal 4. Setelah dia bicara soal khawatir, Paulus beri solusi kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita lihat. Amin. Haleluya. Jangan takut, jangan cemas. Kalau itu saudara, orang banyak mati karena takut bukan penyakit. Amin. Ya, takut, cemas. Ya, orang ambulans sudah lewat dia suka takut. Tapi saya di sini, itu ada di sana saja. Mungkin di Pulau Semau saja saudara. Haleluya. Jadi akhirnya setelah dia bicara soal khawatir, Paulus beri solusi. Saudara-saudaraku, semua yang apa? Semua yang apa? Benar. Semua yang mulia. Semua yang dipikir yang baik-baik saja. Jangan terlalu orang bilang ini. Orang batuk saya sudah lari semua. Kasih tinggal dia sendiri. Pusing amat par setan pergi orang Kupang.
Saudara yang jangan takut, aduh nanti begini, aduh nanti begini, aduh nanti begini, aduh nanti begini, aduh. Akhirnya saudara pergi periksa, dokter bilang apa? Positif. Karena takut duluan dari rumah. Saudara takut, apa ini dokter benaran lagi, apa ini suster yang benaran lagi, dan sampai suster abal-abalan lagi, dan sebagainya. Saudara mulai curiga dan sebagainya. Sudah itu, begitu suntik reaktif. Kenapa? Karena takutnya. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah beri roh ketakutan, tapi roh keberanian. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, banyak orang mati itu karena cemas, karena khawatir, karena susah tidur. Susah tidur, naik darah tinggi. Darah yang tadi 140 jadi 240, saudara. Karena semalam gak bisa tidur. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya, doa penyembahan apapun bolak-balik. Tapi dia masih pikir, dia masih tahan lagi, saudara. Ya, makanya saudara serahkan. Paulus beri kita solusi. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap-sedap saja. Amin. Amin. Semua yang sedap. Amin. Pikir, oh Tuhan, kau mengasihi aku hari ini. Kau cinta aku, Tuhan. Thank you, Jesus. Walaupun hari ini aku dalam pembaringan, tapi engkau mau pakai hidupku untuk jadi kesaksian yang besar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka engkau akan lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara supranatural. Engkau bisa melakukan, engkau bisa berbuat, engkau bisa kerjakan hal-hal yang supranatural. Pikirkan yang sedap, pikirkan yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Mulai hari ini pikir yang baik saja. Kalau batuk pun puji Tuhan, haleluya, amin. Bersin, haleluya. Pilek, haleluya, amin. Kalau orang mau mati kan bukan harus dengan corona. Amin, dengan apa saja. Orang bukan harus penyakit. Tidur-tidur bisa mati. Amin, artinya kita percaya kepada Tuhan. Pikirkan yang baik. Terima kasih Tuhan. Jangan pikir, aduh bagaimana Tuhan, keadaan bagaimana ini, keadaan susah begini, hidupku makin susah. Ya, keadaan susah, saya dapat jas baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Orang kasih kain, kasih jahit, saudara, saya pakai jas baru. Jadi sebenarnya semua itu kita nggak usah pikir saja. Nanti Tuhan baru-baru ulang tahun lalu, saudara, kemarin saya ambil, saya tidak tahan harus pakai hari ini supaya saya kelihatan ganteng di hadapan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini hadiah semua, amin. Tuhan bisa lakukan apa saja. Gak usah pikir dari mana Tuhan, bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini Tuhan. Anak saya sekolah, ini begini, begini. Pikirkan yang baik-baik saja. Oh, anak aku diberkati, hari ini kami diberkati. Hari ini pikirkan hari ini, jangan pikir minggu lalu, minggu depan, amin. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan bilang amin. Dengan khawatir apakah tambah umurmu, dengan khawatir apakah kesehatanmu makin baik, dengan khawatir apakah engkau makin sembuh. Kalau engkau tahu khawatir itu tidak bisa menolong apa-apa, kenapa engkau harus khawatir? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Karena makanya Alkitab bilang, apakah dengan khawatir bisa menambah sehasta umurmu? Kalau dengan khawatir umur panjang, saya mau khawatir hari ini. Amin. Kok nggak ada amin sih? Kalau saya khawatir umur tambah panjang, saya mau khawatir. Tapi kalau khawatir merugikan saya, membuat saya umur pendek, membuat saya penyakitan, ngapain saya mau khawatir? Karena Tuhan sanggup menjaga, memelihara, menjamin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan kita sanggup mampu.
ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan. Amin. Berkat-berkat Tuhan curahkan bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Justru di saat-saat sukar sulit ini mengajar kita untuk bisa hati rela, hati untuk membantu orang, hati untuk memberi, hati untuk menabur. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita sanggup melakukan. Karena Dia memelihara kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, ya 3 hal itu membuat orang khawatir. Ya, yang pertama pandanganmu. Amin. Yang kedua perasaan. Yang ketiga apa? Pikiranmu. Jangan biarkan itu mengganggu hidupmu. Amin. Nah saudara, bagaimana untuk kita dalam hidup ini kita tidak khawatir, kita tetap kuat. Alkitab bilang, Bapamu di surga memelihara engkau. Amin. Bapamu di surga. Alkitab katakan, Matius 6 ayat 32. Mari kita lihat sama-sama. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa yang tidak apa? Tidak apa? Tidak mengenal. Tapi saudara kan saudara kenal Tuhanmu. Amin. Kalau orang sebelum menikah, orang cari tahu, kenal. Oh, dia bangun pertemanan, kenal. Baru dia putuskan, saya mau menikah. Amin. Mengenal. Kalau engkau kenal dia, engkau tidak cepat khawatir. Itu bagi orang yang tidak mengenal. Alkitab katakan, kamu kenal aku. Yang percaya katakan amin. Kamu mengenal aku. Kenapa kita kenal? Karena ada hubungan. Kenapa ada hubungan? Karena sering berjumpa. Yang percaya katakan amin. Kalau orang bilang ada hubungan tapi jarang, tidak pernah jumpa, tidak pernah bicara, tidak pernah ngomong. Saudara, bagaimana engkau kenal seseorang kalau engkau dari jauh? Banyak orang kan dia tidak kenal siapa. Ya, oh dia menilai begini. Karena dia belum pernah bicara. Oh tadinya saya pikir bapak ini orangnya jahat. Saya pikir bapak ini orang, ternyata semakin saya kenal. Oh bapak ini ternyata orangnya baik. Amin. Kadang-kadang kita dari kata orang, oh begini. Oh Tuhan begini kita dengar. Makanya apa? Ayub bilang dulu kata orang. Tapi sekarang aku sendiri mengenal. Kenapa? Karena ada hubungan. Makanya saudara bangun hubungan dengan dia. Amin. Persekutuan dengan dia. Waktu engkau bangun tidur cari dia. Hubungan dengan dia. Connect dengan dia. Jangan bangun tidur cari HP, cari Instagram, cari begini, cari berapa orang yang like saya punya status, berapa orang yang bagikan status saya. Sibuk dengan itu. Saudara, cari Tuhan. Nanti setelah sudah selesai cari Tuhan, baca firman, baru saudara mau lihat HP kok apa. Cari dia dulu. Ya, karena engkau mau bangun hubungan. Kalau engkau bangun hubungan dengan dia baik, engkau kenal dia. Jadi orang omong apa? Wih, itu Pak Gembala Marsalon itu begini. Enggak. Kalau engkau kenal, ya orang yang enggak kenal bilang begitu. Pasti dia bilang, oh itu Marsalon itu begini. Saudara enggak kenal juga, oh iya, kayaknya betul juga. Kan bisa. Yang percaya katakan amin. Kok nggak ada amin sih? Iya.
Kalau tidak saudara, oh dia suka begini, dia begini, dia begini, dia begini. Ya karena mereka nggak pernah masuk di sini. Mereka nggak pernah tahu. Tapi saudara, jangan sampai saudara jemaat Mawar Sharon, orang bilang, wih Pak Gembala itu begini, begini, begini. Lu belum tahu, belum. Oh begitu ya. Haleluya saja. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau engkau kenal, beda. Makanya Tuhan bilang, kau kenal aku kan? Kau kenal aku kan? Tuhan bilang, kau kenal bukan karena kata orang. Kau kenal karena kau bangun hubungan dengan aku. Amin. Kalau kau kenal aku, tidak pusing apa kata orang. Setan bilang, oh Tuhan tidak baik, oh Tuhan sudah ini, oh Tuhan jahat, oh Tuhan begini, oh Tuhan begini. No! Tuhanku baik. Tuhanku ajaib. Tuhanku sungguh amat baik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya! Saya kadang-kadang gigi asam ini suara-suara setan. Oh Tuhan sudah tidak peduli engkau. Lu ibadah, makin ibadah. Tapi Tuhan sudah nggak peduli engkau. Bangun hubungan. Jangan sekedar jadi jemaat. Tapi bangun keintiman dengan dia. Nah minggu depan kita akan lihat soal keintiman. Bagaimana harus intim. Jangan sekedar dengar firman. Berjumpa dengan dia. Orang pacaran saja kan ingin jumpa terus. Ya, amin. Oh Doni ketawa-ketawa ya Don. Orang yang pacaran itu dia yang tadinya nggak rajin gereja, karena pacarnya ada di gereja dia rajin. Tapi seolah-olah itu bukan rajin dari Tuhan, itu api asing saudara. Ya, tapi saudara, apa dia omong 5 jam, duduk ngobrol 5 jam. Kalau tanya Bosong omong apa sah? Bosong kayak anggota DPR sah. San tahu, pokoknya lewat cecak lewat itu cecak lewat deh. Pokoknya omong apa San tahu apa. Doa malam 2 jam saja. Wih, itu desu tidur di hadirat Tuhan. Haleluya. Tapi kalau ketemu saudara, gak tahu omong apa. Ya gak omong masa depan juga lah. Nanti kita bangun rumah begini, bentuk begini, ada omong itulah. Haleluya. Pokoknya ngomong-ngomong yang gak perlu-perlu. Tapi saudara bisa 10 jam saudara. Kalau engkau bukan hubungan dengan Tuhan, engkau ingin ketemu dia terus. Amin. Kok nggak ada amin sih? Amin. Saudara yang ada di tempat ini, saudara saya bersyukur, saudara boleh ambil di tengah-tengah keadaan apapun, saudara terobos masuk. Kadang-kadang saya pikir orang ke pasar, ke supermarket, ke tamasa, wah enak, ke ibadah takut corona. Ini persepsi-persepsi yang salah. Kalau dia di rumah siang malam 1 bulan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya gereja dia nggak datang, nanti lihat dia ada di supermarket, nanti dia ada di pasar, nanti dia ada di tempat tamasa. Bukan saya melarang, tapi di mana hatimu kepada Tuhan? Saya katakan ini karena saya mengasihi saudara. Saya cinta saudara. Amin. Nanti lihat, dia ada di pasar. Belanja 1 karung. Dia ada di supermarket. Tapi di gereja, Pak takut corona. Memangnya di gereja ada virus? Lihat semua yang ada di gereja ini, ada pakai masker. Amin. Dan tetap aturan protokol kesehatan. Artinya saudara, kita mau melihat ini semua. Saya mau katakan ini karena saya tahu
supaya image kita. Karena semua yang pegang hidup kita itu Tuhan. Amin. Mau saudara corona 4 kali pun, kalau Tuhan mau sembuhkan, gak ada yang bisa larang. Bukan berarti anak Tuhan gak bisa kena corona. Anak Tuhan boleh kena corona, tapi kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semoga ada orang-orang yang kuat dan militan dalam Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan, supaya jaga kita tetap tidak ada kekhawatiran. Carilah dahulu kerajaan Allah. Setelah dia ngomong soal khawatir, dia omong soal prioritas. Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-6. Ini tentang khawatir. Ayat yang ke-33. Kita baca selanjutnya. Tetapi apa? Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Saudara, di sini Tuhan mau kita melatih kita untuk tahu prioritas. Amin. Prioritas. Alkitab katakan di sini, saudara. Senangkan. Artinya dalam hidup ini, kalau kita mau supaya terlepas daripada khawatir, hidup ini senangkan Tuhan. Hidup ini mau melayani Tuhan. Jadi apapun yang saudara hadapi, tujuanku adalah mau melayani. Tujuanku adalah Tuhan. Amin. Karena kita tahu untuk apa saya hidup. Untuk apa saya hari ini hidup? Tujuanku untuk apa saya bekerja? Untuk apa? Tujuanku adalah mau melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalaupun aku masuk dalam hal-hal yang sulit, tujuanku untuk menyenangkan Tuhan, itu saja. Artinya kita tetap prioritas kita, tujuan kita yaitu mau menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau tujuan kita mau menyenangkan hati Tuhan, seapapun keadaan kita, kita akan katakan thank you Jesus. Kalaupun aku sakit, aku tetap memuliakan Tuhan. Kalaupun aku mengalami apapun, aku tetap memuliakan Tuhan. Semua untuk kepuliaan Tuhan. Semua untuk kepujian Tuhan. Semua untuk Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Maka kalau itu yang ada dalam hidup kita, semua untuk kemajuan kerajaan surga, semua untuk kebaikan Tuhan. Kita prioritaskan kasih Tuhan yang utama, kasih Tuhan yang terbaik, kasih Tuhannya ini. Saudara, akhirnya saudara, kita akan tertolong dari segala bentuk kecemasan dan kekhawatiran saudara. Karena bagi kita hidup ini untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau hidup kita untuk Dia, apapun yang kita hadapi, kita nggak takut. Karena hidup ini, kalaupun aku hidup, aku mau memuliakan Engkau. Tujuan hidupku untuk menyenangkan. Tujuan aku diberkati untuk memprioritaskan Tuhan. Tujuan aku hidup hari ini untuk memprioritaskan, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam semua. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang mari Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak kuat Tuhan. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Oh, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Semua nyanyikan dengan iman. Ku pandang wajah-Mu dan kami memandang Engkau. Pandang Dia, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dan ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Semua katakan, Kaulah harapan dalam hidup. Oh haleluya, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Aku lepaskan kekuatan Tuhan, aku lepaskan mujizat. Engkaulah Tuhan, Engkau pegang hidup ini Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kalau Dia katakan engkau tetap hidup, engkau tetap hidup. Kalau Dia katakan engkau tetap, engkau diberkati, engkau diberkati. Semua dari keputusan Tuhan, tidak ada bisa ganggu gugat keputusan Tuhan. Haleluya, Kaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Haleluya. Daulat atas hidupku, ku berserah. Kata
biasa. Tuhan kami ajaib. Tak terkalahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Jauh siapapun yang dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan urapi, Tuhan jamah Tuhan. Kalau mereka khawatir, cemas, yang ada di pembaringan, meringan di ruang-ruang isolasi, di ruangan-ruangan Tuhan, apa Tuhan, ruang isolasi, baik itu di rumah, baik itu di rumah sakit, dimanapun. Kalau saat ini mereka cemas, mereka bimbang, mereka khawatir, aku lepaskan kuasa mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Serahkan khawatirmu, taruh khawatirmu, taruh kecemasanmu, karena Tuhan yang sanggup memeliharamu, Tuhan yang sanggup membackupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua orang-orang yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, yang lemah, yang bimbang, yang cemas, yang takut, yang ragu, yang kecewa, haleluya, dalam nama Yesus, yang mengalami susah tidur, yang mengalami kecemasan, ketakutan, dalam nama Yesus, dari tempat ini, dari mimbar ini, aku lepaskan mujizat kuasa Tuhan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau bebas, engkau bebas, engkau bebas. Dalam nama Yesus. Engkau yang belum kenal Yesus sebagai juru selamat, terima dia, terima dia sebagai juru selamatmu satu-satunya. Jaminan keselamatan, jaminan hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami juga, kami mau memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkatinya Tuhan. Apapun yang kami tabur Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya justru di saat-saat seperti ini Tuhan, kesempatan untuk Tuhan membuat mujizat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Kami mau bertabur dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberi, kami mengembalikan milikmu. Kami mau bawa persembahan-persembahan kami. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Tak perlu kuragukan. Tak pernah kuragukan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan semua. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, hey! Kau pegang hidupku. Semua katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, hey! Menuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Semua tak pernah ku ragu
lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada hal yang lebih dahsyat, lebih ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih, berkati lipat kali ganda semua apa yang kami taburkan Tuhan. Menghasilkan tuaian yang besar, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya.